Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini atas setiap kebaikan-Mu, kemurahan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu itu semua Tuhan karena kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang akan kami dengarkan dapat menguatkan setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa menjalani hari-hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pengurapan daripada Tuhan, Roh Kudus daripada Tuhan itu selalu menjadi bagian milik kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima. Matius pasal 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sebagai tema kita pada pagi hari ini tentang lemah lembut. Orang yang lemah lembut, baik hati, selalu ketika dia berbicara dengan tenang. Dia juga sabar dan dia memiliki perasaan yang baik kepada sesamanya. Dia selalu memiliki hati yang lemah lembut. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, misalnya ketika dalam sebuah organisasi kita memiliki seorang pemimpin, dan ketika pemimpin kita memberikan berbagai arahan kepada kita, kita menerimanya dengan baik, dengan lemah lembut. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memiliki hati yang lemah lembut, yang artinya apapun yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, mari kita izinkan Roh Kudus Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita, supaya hati yang lemah lembut itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita, yang dimana baik hati, berbicara dengan tenang, selalu sabar. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, bagaimana sifat orang yang berhati lemah lembut? Yang pertama yaitu ia selalu hatinya gampang sakit ketika melihat orang menderita. Orang yang lemah lembut ketika dia melihat teman-temannya, keluarganya, sanak saudaranya, saudara seimannya mengalami sakit penyakit, mengalami suatu kelemahan, ia akan merasakan juga, ia ikut merasa menderita apa yang dialami oleh teman-temannya. Misalnya ketika dia melihat pengemis yang tidur di samping jalan, ia akan menolong orang tersebut. Ia akan memberikan bantuan dengan apa yang dia miliki. Dan saya yakin juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti memiliki hati yang lemah lembut, yang artinya hati kita gampang sakit ketika kita melihat orang yang menderita. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, selanjutnya yaitu ia juga ingin menolong orang yang kesusahan. Itu juga salah satu sifat orang yang lemah lembut. Ketika dia melihat orang yang susah, ketika dia melihat keluarganya, teman-temannya sedang dalam kesusahan, mengalami suatu misalnya masalah, musibah atau bencana, ia juga ikut merasakan kesusahan yang dialami teman-temannya atau sanak saudaranya. Sehingga ia terus berusaha bagaimana menolong orang tersebut. Dia berusaha dengan berbagai cara, sehingga setiap sanak saudaranya itu yang mengalami kesusahan, dia bisa membantu dengan penuh sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Orang juga yang memiliki sifat lemah lembut ketika dia sedang menghadapi suatu masalah, tetapi bagi dia masalah tersebut hal biasa, dia menganggap hal tersebut dia tidak marah, dia menganggap hal tersebut hal biasa, sehingga ketika dia dimarahin, dia tidak marah karena bagi dia sesuatu masalah yang terjadi itu bagi dia hal biasa. Dan kita juga anak-anak Tuhan, biarlah kita memiliki hati yang lemah lembut, karena ketika kita memiliki hati yang lemah lembut, kita akan memiliki bumi, kita akan merasakan kebahagiaan. Seperti ayat pokok kita berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memiliki hati yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang berserah kepada Tuhan.
Yang artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, di saat kita memiliki hati yang lemah lembut, kita berserah kepada Tuhan, di mana kita selalu mengizinkan Roh Kudus Tuhan itu yang berkarya dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang berkati Tuhan, marilah kita sama-sama untuk selalu berserah kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan itu yang selalu memimpin setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang kelemah lembutan. Biarlah Tuhan kami ini menjadi orang-orang yang selalu lemah lembut Tuhan, yang selalu baik hati, yang selalu bisa menolong sesama kami. Ajar kami Tuhan, agar juga kami makin hari kami makin lebih dekat kepadamu. Dan setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu.
selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku